Ayu atau Syarifah Khadijah. Di sana Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah. Tapi di Maisan, atau misalnya itu apa? Syarifah Khadijah. Berarti kan kalau sahabat baik pun pakai Alawi. Saya minta pencerahan dan silsilah yang valid di mana? Kacang datang Strawberry 1600. Nah, usia beliau sekitar 110. Berarti di Jawa Timur niko 57 tahun. Terus diba'alawikan. Nah, sedangkan Ba'alawi pertama masuk ke Indonesia tahun 1822. Mungkin niku boten kepanggil. Topo malih teng Wali Songo kan. Misalnya ini saya banyak contoh nisan-nisan nih. Nisan Maulana Malik Ibrahim juga ada contoh-contoh nisannya. Nah, kayak ini contoh nisan Maulana Malik Ibrahim. Kayak nisan-nisan yang sama dengan nisan-nisan yang ada di Aceh. Ayu atau Syarifah Khadijah. Di sana Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah. Tapi di Maisan, atau misalnya itu apa? Syarifah Khadijah. Berarti kan kalau sahabat baik pun pakai Alawi. Nah, di situ ada silsilah. Saya baca di situ ada Alwi bin Ubaidillah. Berarti kan Alawi. Terus untuk Syarifah Khadijah itu kan bersuamikan dengan Abdurrahman Basaiban. Nah, padahal kalau Basaiban itu ada Alawi. Yang betul yang mana? Abdurrahman yang mana yang benar, yang valid, di mana tempatnya? Terus kan di silsilah itu ada 7 putra dari Abdurrahman Basaiban dan Syarifah Khadijah. 7 laki-laki yang jadi wali semua. Yang pertama Sayyid Usman, Sayyid Ahmad Basaiban yang ada di Kuduran. Yang pertama. Yang kedua Sayyid Sulaiman di Mojoagung. Yang ketiga Sayyid Arif di Sukabumi. Keempat Sayyid Abdurrahman yang ada di Perak, Jombang. Terus ada Sayyid Abdul Qasim Abdul Karim yang ada di Ampel. Yang ketujuh itu Sayyid Abdullah. Tetapi di papan batu nisan yang ada di Bangil, di Sulawesi itu ada Habib Abdullah. Yang tertera di nisan batu nisannya itu. Saya minta pencerahan dan silsilah yang valid di mana? Ya, terus yang perlu didasari saya pilih sejarah itu kita ngitung dari tahun. Karena lahirnya Said Sulaiman itu yang dari Cirebon 1547. Kacang datang Strawberry 1600. Nah, usia beliau sekitar 110. Berarti di Jawa Timur niko 57 tahun. Terus diba'alawikan. Nah, sedangkan Ba'alawi pertama masuk ke Indonesia tahun 1822. Mungkin niku boten kepanggil. Topo malih teng Wali Songo kan. Iku dasar. Monggo Ustaz, beneran banget. gampang kan menjawabnya ternyata. Itu ada ahlinya yang lebih ahli dari saya. Karena konsepnya memang dari situ, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Al-Qadiri Al-Jilani Al-Hasani. Karena beliau itu konsepnya sejak lama. Menelusuri nasab itu ada 15 tahunan lebih. Dan juga di Nakoba Ansar, rumah Nakoba pencatat nasab. Yang pertama. Yang kedua, ini studi kasus saja ya. Keluarga kami di Blitar adalah keturunan dari Jogja, dari ayah saya. Kami sekian lama meyakini bahwa kakek kami yang hijrah ke Blitar adalah keturunan dari Kiai Sokopuro yang ketiga. Tetapi ketika kami hadir ke Jogja, riwayat tutur ini harus berbenturan dengan data tertulis manuskrip keluarga Sokopuro bahwa ternyata dari Sokopuro kedua. Kira-kira kami tetap ngeyel dengan riwayat tutur kami apakah dengan data tertulis begitu. Jadi kesaksian
yang bersifat folklore atau katanya atau riwayat lisan itu akan gugur atau harus kalah di hadapan riwayat yang tertulis. Bicara itu berarti manuskrip kan? Manuskrip yang lebih tua, yang teruji terkonfirmasi lebih tua dan tersambung dengan manuskrip-manuskrip lain itu artinya dijadikan pegangan. Kalau kemudian kita hanya bicara katanya, maka ketika datang orang yang lebih meyakinkan bicara katanya, yang berhitung-hitung, yang bersorban, akhirnya katanya kita yang pesa ini akan kalah sama yang itu. Jadi tidak bisa. Untuk mematahkan kebohongan dari mereka yang katanya tadi itu hanya riwayat dongeng dan ilusi dan merakit nasabnya orang lain, maka harus dengan pembuktian dan manuskrip. Nah, kembali kepada yang tadi bahwa sebenarnya kasus polemik di Nusantara ini berawal dari rumah ini. Tadi sudah saya ceritakan kepada Edward, berawal dari yang menimpa pada putra beliau dengan Al-Bishri Madura itu. Ini sekolah ini. Itu sejarah itu harus di testimoni nanti. Akhirnya menjadi PW, menjadi naat. Pemancing. Saya masih murid. Masih Ahmad Khan, ya. Terus Fuad masih menjadi ketua Muhyiddin seluruh Nusantara. Jadi di sini sudah melakukan perlawanan langsung untuk disebut langsung. Jadi luar biasa dari rumah ini sangat besar. Kami sebenarnya muncul belakangan. Terus Mas Hamid sama siapa dari Mas Nur Hasan Sidogiri ini yang melakukan keluarga. Insya Allah Abdul ini kualat sama Mbak Said Sulaiman, kualat sama Said Asro dan dibilang fiktif dan dibilang terputus dan lain-lain itulah dari semacam itu. Nah, terkait mengenai masalah kisah Sanifah Khotijah yang ada di Bahil dan hubungan dan mungkin hubungannya sama Said Sulaiman, sama Said Soleh Semendi dan lain-lain termasuk itu harus sesuai dengan data yang ada di Sohibul Baladnya. Dari negeri asal leluhurnya. Leluhurnya dari mana? Kan dari Kulon, dari keturunan Sunan Gunung Jati. Dia harus dikuatkan dengan keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau kemudian Kesultanan Cirebon sudah memutuskan resmi, saya hadir ketika memutuskan resmi itu. Dan insya Allah ikut kurang lebih sedikit lah dalam kajian. Ternyata ke Al-Husaini misalnya di Hidayatullah, dan kemudian menantunya Serjen Abdul Qadir sudah juga terisbat resmi ke Al-Jilani Al-Hasani, maka berarti ini menjadi punjer, menjadi babon, menjadi dasar bagi penentuan nasab ke seluruh keturunannya. Kalau menabrak ini berarti menabrak data keraton, menabrak penetapan keraton. Yang punya data siapa? Ya keturunannya. Yang paling kuat di mana? Di keraton. Kenapa di keraton? Karena berkaitan dengan silsilah terkait mengenai masalah waris dan tahta. Jadi kuat sekali data keraton ini. Menabrak data keraton adalah seperti membenturkan kepala ke batu karang. Kayak itu semua dinilai dibinyahiakan. Ini kebodohan. Pangan di Ponorogo dibinyahiakan ini juga kebodohan. Karena datanya kuat sekali. Sulit untuk dibelokkan, sulit untuk dimanipulasi. Kalau mereka lebih pintar, sebenarnya membuat makam-makam baru aja daripada yang sudah masyhur kemudian diasuh. Kalau mereka pintar ya, dan itu juga mereka lakukan. Kembali kepada Sanifah Khotijah dan seluruh keturunan para penyebar agama Islam awal pendahulu di Pasuruan. Maka saya kerjakan Mas Abdul Hamid karena itu konsum penelitian. Masalah terkait perasapan memang itu suatu hal yang tidak mudah, karena memang perlu mengadu kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Lembaga berwenang ini biasanya disebut Naqobah, ya. Naqobah As-Sadatil Asyra. Naqobah As-Sadatil Asyra ini biasanya kemudian mengithbat sebuah nasab seseorang dari negara asalnya itu. Jadi misalnya Mbak Said Sulaiman ini asalnya dari mana, itu harus ditelusuri terlebih dahulu, ya. Contoh yang mungkin sebelum kita melebar, ya,
kajian misalnya terkait nisannya. Mungkin ada yang belum tahu nisannya Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi ya, mungkin baru tahu ini ya, nggak kayak ini misalnya. Asli. Nah, nisan semacam ini kan ahli prasasti yang tahu. Kita semua tahu. Kamu itu, kamu itu, misalnya. Dibuka tanda enak saya. Sejarah itu wafatnya Ibrahim As-Samarqandi ini kan 1425. Yang jelas nisan ini adalah nisan dari Sedayu. Nisan Sedayu. Nah, nisan Sedayu ini kisaran tahun 1600-an. Artinya bisa jenengan telah sendiri lah. Kalau Sunan Ampel itu tahun sekian, nisan ini dalam kajian orang yang ahli arkeologi ini kan tahun 1600-an, tapi perlu ditelusuri kembali ya. Nah, dibuka ketemu dari sini aja kan ketemu dari tahunnya. Di antaranya contohnya aja ini. Saya tidak memancing polemik, cuma contoh gitu. Contoh nisan gitu loh. Dari kajian orang yang ahli arkeologi ini semacam itu, nisan-nisan yang dari Sedayu gitu. Sunan Ampel tahunnya akan lebih tua dari ini gitu. Masa nisan ini kemudian jadi ayahnya kan lucu kan gitu, contoh aja gitu. Demikian juga ya contoh. Belum lagi kemudian bicara kaitannya misalnya manuskrip, catatan tua, lab karbonnya tahun berapa kan begitu. Prasasti ini kan bisa diteliti tahun berapa kan tahu gitu, sejarah ya. Demikian juga Mbak Said Sulaiman misalnya, bagaimana dijelaskan dari oleh keturunannya. Ini kan beliau kan juga sudah diisbat oleh Nakobasa dari Lasrof bil Mamlaka mana itu Maroko ya, Maghribiyah ya, Maroko. Itu kan sudah di sana ada manuskripnya, Maroko, di Yordan apa itu, yang kemudian ada kesesuaian data dengan yang ada di manuskrip Nusantara. Kalau di manuskrip Nusantara kan Said Sulaiman bin Said Abdurrahman. Abdurrahman ini kalau kemudian di data Cirebon itu tentu tulisannya Abdurrahman Al-Qadiri ya. Abdurrahman Al-Qadiri gitu. Nah, Abdurrahman Al-Qadiri ini kan dengan nama lain kan juga Patai Qadir ya. Ada di Tom Pers itu dari penjelasan orang luar ya, orang luar itu juga ada Patai Qadir. Yang ini Patai Qadir ini kan juga Syed Zain Abdul Qadir yang kemudian ini terkenal dengan Gunung Jati ya. Gunung Jati itu kan dalam beberapa riwayat kan ada 4, ada Gunung Jati 1 kaki itu, ada juga Gunung Jati 2 Syarif Hidayatullah, Sunan Maktum Gunung Jati 2 ya. Ada Syed Zain Abdul Qadir atau Abdurrahman Al-Qadir, Sunan Cirebon dan Gunung Jati. Ini kalau manuskripnya misalnya yang ada di Posokaton, manuskrip yang ada di Madura ya, itu kan Kiai Kanigoro bin Sunan Cirebon dan Gunung Jati memang begitu ya. Ada kesesuaian kan itu di dalam manuskrip, bukan catatan kita sendiri maksudnya. Kemudian ada lagi yang keempat, Sunan Gunung Jati yang keempat itu terkenal juga Fatahilah atau Fadilahan. Fatahilah ya, Fadilahan Sunan Jati yang keempat itu. Nah, cara mengkajinya kan harus teliti ya, namanya itu. Termasuk misalnya tadi saya ditanya oleh ini sudah Sunan Giri apa lo ya, orang suci lo telu, iya benar gitu. Sama kayak Sunan Giri kan ada Sunan Giri 1 ya, Sunan Giri 1 ada, nah Sunan Giri 1 ini Prabu Satmata 1481 1506 ya. Dilanjutkan Sunan Dalam Sunan Giri 2 1506 sampai 1546. Kemudian lanjutkan Sunan Giri 3 Sunan Seto ing Margi Sunan Giri 3
ada Sunan Prapen. Sunan Prapen ini ada yang bernama RM Pratikal atau Sunan Giri keempat. Yang ini yang tadi disinggung oleh Ki Haji Mas Nur Hasan terkait Mbah Sayyid Sulaiman. Ada riwayatkan juga ke Sunan Giri kan begitu. Tahunnya kan ini kalau Sunan Giri yang keempat ini 1548 1605. Artinya ini kan juga Sayyid Sulaiman itu pernah berguru ke sini dalam sebuah riwayat dan catatan itu begitu. Jadi ada kesesuaian maksudnya. Sunan Giri keempat berguru dengan Sunan Giri sing piro kan begitu. Ini Mas Sunan Giri keempat Sunan Prapen. Kemudian Sunan Giri kelima Sunan Kawis Guwo 1605 1616. Ada Panembahan Agung Giri 1616 1638. Ada Panembahan Mas Mitana Sideng Rana 1638 1660. Ada Pangeran Puspaita 1660 1680. Kesesuaian Mbah Sayyid Sulaiman termasuk dalam riwayat, termasuk dalam apa yang dijelaskan oleh yang sudah disebut dari Nanko Bahasa dan Ashraf bil Mamlakah Al-Maghribiyah Syarifah, itu yang nakibnya itu dapat SK dari raja dari menteri dalam negeri itu ada resmi ada SK dari raja nakibnya yang mengisbat. Artinya itu adalah nakib yang diangkat, ditunjuk, diberhentikan, diawasi langsung oleh raja. Itu ada. Saya punya SK dari menteri dalam negerinya Maghribiyah ya, walaupun sana itu ada itu. Ini nakibnya, nama nakibnya itu. Artinya bukan nakibnya LSM ini. resmi. LSM Pak Alam ya, RA. Enggak, Joyo Langit.